Sina Aluzatun Rakihan, NPM 19120111141. Saya Biagi Satria Wijoseno, NPM 1912011324. Perkenalkan, saya Akbaris Kirawi Pratama dengan NPM 1912011328. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadil Firdaus dengan NPM 1912011338. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sultan Alvaro Wiyanto dengan NPM 19520110023. Di sini saya akan menjelaskan tentang PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi internasional pemerintah atau Intergovernmental Organization atau bisa disingkat dengan IGO yang sudah beranggotakan 193 negara. Nama Perserikatan Bangsa-Bangsa ini diciptakan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin D. Roosevelt pertama kali digunakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Januari 1942. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945 ketika piagam tersebut telah diratifikasikan oleh Cina, Perancis, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, dan oleh mayoritas pendatang lainnya. Selanjutnya ada tujuan pembentukan PBB. Yang pertama untuk menjaga keamanan dan kedamaian dunia, yang kedua untuk mengembangkan hubungan antar negara didasari rasa hormat terhadap prinsip kesamaan hak. Yang ketiga ada berkooperasi dalam menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, dan mempromosikan hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Yang keempat ada pusat untuk mengharmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan di atas. Yang kelima ada memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Yang terakhir, ada menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB. Sebagai organisasi internasional, PBB memiliki fungsi yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, seperti yang tertuang dalam piagam PBB yang pada hakikatnya menekankan upaya damai dalam penyelesaian sengketa negara anggotanya. PBB juga memiliki peran yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, melindungi hak asasi manusia, serta memberikan bantuan kemanusiaan. Dalam upayanya menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, PBB memiliki 5 tindakan kelompok yang dimana satu dengan yang lain sama-sama berkaitan. Dalam pelaksanaannya, PBB memerlukan dukungan dari semua anggota PBB agar dapat terwujud. 5 tindak kelompok ini merupakan yang pertama yaitu preventif diplomasi, yang kedua yaitu peacemaking, yang ketiga yaitu peace building, yang keempat itu peacekeeping, yang kelima itu peace enforcement. Preventif diplomasi. Preventif diplomasi ini adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Nah, cara ini dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau oleh organisasi-organisasi regional yang telah bekerjasama dengan PBB. Kemudian ada peacemaking. Peacemaking ini adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti yang terdapat dalam bab 6 Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada di antara tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian. Dalam peranannya di sini, Dewan Keamanan hanya memberikan rekomendasi atau usulan mengenai cara atau metode penyelesaian yang tepat setelah mempertimbangkan sifat sengketanya. Kemudian upaya selanjutnya adalah peacekeeping. Peacekeeping adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirimkan personel militer baik itu polisi PBB maupun personel sipil. Meskipun sifatnya militer, namun mereka bukan angkatan perang. Selanjutnya adalah peace building. Peace building merupakan tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik.
Peace building lahir setelah berlangsungnya konflik. Kemudian cara ini bisa berupa proyek kerjasama konkret yang menghubungkan dua atau lebih negara yang menguntungkan di antara mereka. Kemudian ada peace enforcement. Peace enforcement atau penegakan perdamaian merupakan wewenang Dewan Keamanan PBB berdasarkan piagam untuk menentukan adanya suatu tindakan yang merupakan ancaman terhadap perdamaian atau adanya tindakan agresi. Dalam menghadapi situasi ini, berdasarkan pasal 41 bab 7 Piagam PBB, Dewan Keamanan berwenang dalam memutuskan penerapan sanksi ekonomi, politik, atau militer. Bab 7 yang membawahi pasal 41 Piagam PBB ini dikenal juga sebagai giginya PBB atau the teeth of the United Nations. Dalam slide saat ini ada disebutkan pasal 522 Piagam PBB yang dimana saya akan membacakannya dan akan menerjemahkannya dalam bentuk bahasa Indonesia yang berbunyi, tidak ada dalam piagam ini yang menghalangi adanya pengaturan atau lembaga regional untuk menangani hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang sesuai untuk tindakan regional, asalkan pengaturan atau lembaga tersebut dan kegiatan mereka konsisten dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 522 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Slide berikutnya menjelaskan mengenai permasalahan prosedural dan permasalahan non-prosedural, di mana permasalahan prosedural adalah keputusan untuk permasalahan prosedural. Pengambilan keputusan untuk masalah prosedural ditetapkan dengan suara 9 anggota. Kemudian permasalahan non-prosedural adalah untuk masalah non-prosedural pengambilan keputusan ditetapkan dengan suara 9 anggota termasuk suara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah non-prosedural adalah masalah yang menyangkut penyelesaian sengketa dari tindakan untuk kekerasan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 7 yang menjelaskan mengenai PBB dan peran penyelesaian sengketa internasional dalam PBB. Jika ada penyampaian atau pemilihan salah kata dari kami, mohon maaf, dan kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman maupun ibu dosen pengajar kami, Ibu Desi, yang gunanya bisa membangun kami untuk lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.